الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara penyampaian materi tentang tafsir mimpi Ibnu Sirin. Kali ini kita telah sampai ke poin yang ke-26 tentang takwil mimpi mengenai pengobatan, obat, minuman, berbekam, dan penorehan. Mimpi meminum minuman berwarna kuning menunjukkan penyakit. Obat yang mudah dimakan atau diminum menunjukkan kesembuhan orang yang sakit. Jika mimpi demikian dialami orang yang sehat, berarti dia terhindar dari sesuatu yang memudaratkannya atau sesuatu yang membahayakannya. Jika bermimpi meminum obat yang rasanya tidak enak dan sulit ditelan, maka itu menunjukkan penyakit ringan yang diikuti dengan kesembuhan. Yang lain mentakwilkan obat cair yang enak rasanya serta mudah diminum dan ditelan hanyalah cocok ditakwilkan bagi kaum kaya karena kelapangan mereka. Sedangkan bagi kaum miskin, mimpi itu tidak baik karena mereka tidak melirik obat kecuali karena sakit yang mereka derita dan memaksa mereka untuk meminumnya. Adapun mimpi tepung ditakwilkan dengan kebaikan agama dan perjalanan di darat. Karena Allah berfirman, dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Al-Baqarah ayat 197. Jika bermimpi meminum obat lalu sembuh, berarti dia akan menjalankan agama dengan baik. Mimpi meminum bir ditakwilkan dengan kesenangan yang diperoleh dari pelayan atau memperoleh pelayanan dari orang yang kuat, dan lenyaplah kebingungan. Menakwilkan apa saja yang keluar dari manusia tidaklah seperti menakwilkan hadas yang keluar karena pengobatan. Penorehan. Jika bermimpi bahwa seseorang mengeluarkan darah pelaku mimpi, berarti dia akan menyimak tuturan dari teman. Jika dari urat keluar darah, dia harus mengeluarkan imbalan. Jika darah tidak keluar, berarti pelaku mimpi akan menceritakan kebenaran penoreh urat dan terlepasnya si penoreh dari dosa. Jika dia menorehnya ke pinggir, berarti pelaku mimpi akan menghentikan ceritanya. Jika menorehnya memanjang, dia akan menambah dan melipat gandakan ceritanya. Jika bermimpi melihat seorang pemuda yang kemudian dia menoreh dengan memanjang, berarti pelaku mimpi akan mendengar celaan dari musuhnya dan kekayaannya bertambah. Jika bermimpi bahwa seorang pemuda menorehnya ke samping, maka ditakwilkan dengan kematian kerabat pelaku mimpi. Jika ditoreh memanjang oleh pemuda dan keluar darah, berarti dia akan ditimpa kesulitan dari pihak penguasa yang merampas hartanya sesuai dengan kadar darah yang keluar. Jika menorehnya ke samping, dia tidak akan memperoleh gangguan dari raja. Jika bermimpi ditoreh oleh ulama dan keluar darah yang banyak, lalu ditampung dalam pisin atau mangkuk, maka dia akan sakit dan hilang kekayaannya untuk membiayai keluarga dan ongkos dokter, sebab mangkuk ditakwilkan dengan dokter. Jika penorehan itu tidak mengeluarkan darah dan tidak menimbulkan noda, berarti pelaku mimpi akan mendengar tuturan dari kerabatnya
yang hubungannya sesuai dengan anggota badan yang ditoreh dan sakitnya tuturan sesuai dengan sakitnya penorehan. Jika ditoreh dan darah dipaksa keluar, berarti pelaku mimpi akan sakit dan hartanya ditimpa bencana. Jika di dalam hatinya ada keyakinan bahwa torehan itu berguna, lalu darah keluar dalam kadar tertentu dan wajar, maka agamanya akan baik dan fisiknya sehat pada tahun tersebut. Penorehan pada tangan kanan ditakwilkan dengan bertambahnya kekayaan, sedangkan pada tangan kiri ditakwilkan dengan bertambahnya sahabat. Jika punya istri, maka istrinya menjadi gemuk sekali dan dunianya melimpah. Jika yang ditoreh urat kepala, dia akan memperoleh manfaat dari penguasa. Jika dari urat itu tidak keluar darah, maka dia akan diceritakan kebaikannya. Jika bermimpi menoreh seseorang, berarti penoreh terlepas dari dosa. Jika bermimpi mengeluarkan darah setelah ditoreh, berarti dia akan bertobat dari dosa, karena keluarnya darah ditakwilkan dengan tobat. Jika darah itu hitam, berarti dia akan bercokol pada dosa besar, karena darah ditakwilkan dengan dosa, sedangkan keluarnya darah ditakwilkan dengan tobat. Jika bermimpi mengambil pisau bedah, lalu menoreh istrinya secara memanjang, berarti istrinya akan melahirkan anak wanita. Jika menorehnya menyamping, berarti dia akan memutuskan hubungan antara istrinya dan kerabatnya. Jika bermimpi hendak menoreh, berarti dia berniat tobat. Berbekam. Jika bermimpi membekam atau dibekam, berarti dia akan menjadi penguasa atas satu wilayah, atau diberi kepercayaan, atau diberi penetapan syarat, atau menikah karena leher sebagai tempat membekam, ditakwilkan dengan tempat menyimpan amanat. Jika diharuskan menikahi budak wanita, berarti budak itu akan meminta belanja dan sesuatu yang tidak disanggupinya. Jika tidak diharuskan, maka budak tidak akan meminta belanja. Apabila yang membekam itu orang tua yang sudah dikenal, maka dia ditakwilkan dengan saudara. Jika pembekam itu pemuda, berarti dia musuh yang akan menetapkan suatu syarat atau utang kepadanya. Jika membekam seorang pemuda, berarti dia akan meraih kemenangan atas musuhnya. Para ahli tahwil mengatakan bahwa pembekaman ditakwilkan dengan lenyapnya penyakit. Yang lain menakwilkan dengan berkurangnya kekayaan. Ada yang mengatakan bahwa jika bermimpi melihat seseorang membekamnya, berarti orang itu akan menghabiskan hartanya untuk suatu manfaat. Jika pelaku mimpi adalah seorang penguasa, berarti dia akan dilenserkan. Jika minta dibekam tetapi tidak keluar darah, berarti dia mengubur kekayaan tetapi tidak tahu cara untuk membongkarnya, atau dia menyerahkan titipan kepada orang yang tidak mau memberikannya. Jika darah keluar, berarti fisiknya sehat pada tahun tersebut. Jika yang keluar itu batu, maka istrinya akan melahirkan anak karena berzina dengan orang lain. Lalu dia tidak mau menerima anak itu. Jika alat membekamnya pecah, berarti dia akan menceraikan istrinya atau istrinya mati. Jika bermimpi meminta dibekam, berarti dia akan memperoleh keuntungan dan harta. Yang lain mentakwilkan pembekaman dengan musibah yang akan terjadi pada tahun itu, dan yang lain mentakwilkannya dengan keselamatan dari kemalangan. Dikisahkan bahwa Yazid ibnul Muhallab mendekam dalam penjara Al-Hajjaj. Pada suatu malam dia bermimpi berbekam. Ternyata dia dibebaskan dari penjara. Mu'in bin Sa'idah mimpi berbekam dan darahnya melumuri tenda. Pada pagi hari datanglah dua orang kulit hitam
yang hendak membunuhnya. Jika bermimpi mengobati mata, berarti dia akan menata agamanya. Jika bermimpi mencelak mata, sedangkan dia meyakini bahwa bercelak itu menyehatkan mata, berarti agamanya berkurang karena kepentingan duniawi atau perhiasan. Jika dia meyakini bahwa bercelak itu sekadar berhias, maka dia akan memperoleh sesuatu yang berguna untuk menghiasi agama dan dunianya. Obat tetes hidung. Jika bermimpi meneteskan obat ke hidung, berarti dia akan marah besar sehingga hilanglah akal sehatnya sesuai dengan minyak atau obat lain yang diteteskan ke hidung. Disuntik. Jika bermimpi disuntik karena suatu penyakit yang dirasakannya, berarti dia akan menarik diri dari suatu persoalan karena tindakan itu mengandung kebaikan bagi agamanya. Jika bermimpi disuntik bukan karena suatu penyakit yang dialami, berarti dia akan memanfaatkan tenggang waktu perjanjian, atau membatalkan nazar atas dirinya, atau menarik pernyataan yang telah dilontarkannya, atau kedengkian yang dikemukakannya, dan sebagainya yang terjadi lantaran kemarahan yang besar. Menggosok tubuh dengan minyak yang harum ditakwilkan dengan pujian yang baik, sedangkan menggosok dengan minyak yang bau ditakwilkan dengan cacian. Yang lain mentakwilkan minyak dengan kebingungan. Jika bermimpi memiliki botol minyak, lalu mengambilnya, mengusapkan ke tubuhnya, atau mengusapkannya kepada orang lain, berarti dia menjadi penjilat atau pelaku sumpah palsu atau tukang mengadu domba. Karena Allah berfirman, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Quran Surat Al-Qalam ayat 9. Jika bermimpi meminyaki rambutnya secara berlebihan hingga menetes ke wajah, maka dia akan dirundung kebingungan. Jika tidak melampaui batas kewajaran, maka ditakwilkan dengan keindahan. Minyak yang berbau harum ditakwilkan dengan pujian, sedangkan minyak yang bau ditakwilkan dengan cacian. Yang lain mentakwilkan minyak yang bau dengan wanita pezina atau laki-laki fasik. Para ahli takwil mengatakan bahwa barang siapa yang meminyaki kepala seseorang di tempat yang ganjil, hendaklah orang yang diminyaki waspada terhadap tipuan dan kata-kata manis yang dilontarkan oleh orang yang meminyaki. Jika bermimpi wajahnya diminyaki, berarti dia orang yang puasa selamanya. Jika bermimpi diberi air oleh orang lain melalui wadah, ditakwilkan dengan panjangnya usia. Besi yang dibakar ditakwilkan dengan sengatan melalui kata-kata manis yang menyakiti pihak yang diobati dengan besi panas. Jika bermimpi mengobati seseorang dengan besi panas secara menyakitkan, berarti dia akan menyengat orang yang diobati dengan tutur kata yang buruk dan siksaan dari penguasa. Jika besi panas itu bulat, maka ditakwilkan dengan keteguhan dalam memegang masalah penguasa yang menyalahi sunnah. Yang lain menakwilkan bahwa jika bermimpi mengobati dengan besi panas pada salah satu urat, berarti dia akan punya anak wanita, atau dia akan menikah, atau istrinya akan dilirik orang lain. Adapun obat penawar racun ditakwilkan oleh Ibnu Sirin dengan makna negatif. Demikian para pemirsa semuanya, penyampaian materi tafsir mimpi nomor yang ke-26. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.